Great. So, ini acara dalam rangka Ramadan. Ya, saya lupa judul lengkapnya apa. Sebentar saya lihat. Tapi PPYNI dalam rangka bulan Ramadan ini mengadakan acara ini ya setiap jam 6 pagi, jam 9 sama jam 4 sore. Kebetulan saya dapatnya jadwalnya jam 9 pagi. Eh, Yoga Nidra adalah salah satu tools atau teknik em, yang untuk praktisinya tuh sangat mudah. Ya. Dan saya mau cerita dulu sedikit kenapa saya sangat passion gitu ya, saya sangat bersemangat, saya sangat senang sekali untuk berbagi yoga nidra. Terutama di saat-saat seperti ini, ketika kita semua lagi resah ya, sedang pandemi. Dan walaupun kita kebanyakan di rumah aja, tapi di rumah itu eh, stres ya. Walaupun mungkin kayaknya nggak stres gitu ya. Tapi sebetulnya it's very stressful. Ya eh, banyak hal-hal yang ingin kita lakukan, kita tidak bisa lakukan. Kemudian pekerjaan, bagi yang kerja, berarti kan sekarang kebanyakan kerja dari rumah, sehingga space untuk kerja dan living itu tuh jadinya semuanya campur jadi satu gitu ya. Biasanya kan kita kalau kerja ya ada tempat kerja, di rumah kita rileks dan beristirahat. Sekarang segala-galanya semua bercampur menjadi satu. Kemudian bagi yang punya anak, anaknya juga school from home ya, belajarnya dari rumah juga. Berarti untuk orang tua harus juga supervisi anak-anaknya selama mereka school from home. Jadi semuanya itu bertumpuk menjadi satu. Ditambah berita-berita yang fokusnya kebanyakan mengangkat tentang coronavirus. Plus kalau saya pribadi sekarang-sekarang ini tuh saya rasanya hampir setiap hari ada seseorang yang saya tahu eh, yang pass away gitu ya, yang meninggal. Belum tentu orangnya ya saya kenal langsung, tapi kebanyakan adalah siapanya siapa gitu. Misalnya saudaranya siapa atau kenalannya siapa dan sebagainya. Dan karena sosial media, ya karena ada di Facebook, ada di Instagram, ada di mana-mana, jadinya kan saya tahu. Terus rasanya tuh seperti um, apa ya, berita berita buruk itu tuh bertubi-tubi dan mau kita menyadarinya atau tidak menyadarinya, tapi kita sebetulnya eh, ter terefek ya, terpengaruh oleh hal tersebut. Begitulah. Jadi sejak saya 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 base-nya di Jakarta. Ya buat yang belum kenal saya Sylvia Hendarta, pengajar yoga, basisnya di Jakarta. Sejak tanggal 15 Maret ya, jadi bulan lalu itu saya sudah mendukung program stay at home, sehingga saya udah stop, berhenti mengajar secara secara ketemu muka. Um, Cuman saya tetap merasa apa ya yang bisa saya lakukan untuk um, membantu teman-teman siapapun yang sepertinya sedang uh, ya kesulitan ya secara mental terutama. Saya sendiri ketika di awal-awal pandemi ini, saya merasakan sendiri bagaimana saya itu sangat terpaku pada berita. Semua berita saya baca, berita tentang COVID-19, tentang coronavirus, semuanya saya baca dari WhatsApp forward, kemudian dari ada yang kirim link, kemudian saya sendiri juga baca berita dari portal-portal gitu.
kira-kira seminggu pertama itu saya tidurnya benar-benar terganggu. Ya, saya ingat saya tuh sering jam jam 2 jam 3 gitu tuh tiba-tiba kebangun aja gitu dan nggak bisa tidur lagi. Ya, dan mimpinya aneh banget. Terus karena saya melihat, waduh ini udah nggak benar ya, karena tidur itu sebetulnya salah satu hal yang paling penting buat kesehatan. Kemudian saya melihat apa sih yang berbeda dari sebelum ada pandemi dengan ketika pandemi. Terus salah satunya adalah itu, konsumsi saya akan berita. Jadi sejak saat itu saya mendisiplinkan diri untuk tidak membaca berita-berita dari sore. Jadi saya baca beritanya cuman pagi, siang udah, lalu sore itu saya udah tidak membaca berita yang berhubungan dengan coronavirus lagi. Supaya at least waktu tidurnya tidak terganggu. Dan strategi itu cukup lumayan ya. Sejak saat itu saya merasakan kualitas tidur saya lumayan. Jadinya nggak kebangun lagi gitu. Walaupun habis itu tuh ya banyak berita-berita itu yang saya cerita tadi di awal, people passing away ya, banyak yang meninggal dan sebagainya. Tapi karena saya lebih selektif ya, jadi tidak terlalu terganggu lagi tidurnya. Nah, buat yang belum pernah melakukan yoga nidra, saya ceritain dulu sedikit ya. Jadi yoga nidra ini adalah sebuah teknik seperti meditasi yang di guide gitu ya, yang dipandu. Praktisinya sangat mudah, nggak usah ngapa-ngapain. Di posisi yang nyaman aja, mau savasana berbaring bisa, atau mau duduk pun silakan. Usahakan untuk ada di posisi yang tidak usah bergerak, kira-kira kurang lebih 25-30 menit ya. Jadi paling enak sebetulnya di savasana. Kemudian kalau memang ingin lebih nyaman lagi, ditaruhin bantal di belakang kepala sedikit supaya posisinya nyaman, atau dikasih guling di bawah lutut ya. Kadang-kadang ada yang punggung bawahnya, lower backnya, kalau kita savasana kakinya flat lurus gitu kurang nyaman, kita bisa tambahkan sesuatu di bawah lutut supaya bagian sakrumnya, SI jointnya dia tetap di posisi netral ya. Nah, yoga nidra ini dipopulerkan oleh Swami Satyananda namanya. Swami Satyananda adalah murid dari Swami Sivananda. Jadi dia dari Sivananda tradition. Dan Swami Satyananda yang membuat yoga nidra ini populer ke dunia yoga pada umumnya ya. Karena ini bukan asana ya, bukan movement, bukan bergerak ya. Nah, seiring perkembangannya, jadi yang Swami Satyananda ajarkan itu, yoga nidranya itu ada bagian yang menggunakan visualisasi. Visualisasinya itu sangat keyoga-yogaan atau sangat sangat cultural gitu, sangat berkaitan dengan kebudayaan India. Nah, seiring perkembangannya ada beberapa guru yoga dari barat yang kemudian mengembangkan kembali yoga nidra ini, sehingga yoga nidra ini lebih bisa diaplikasikan ke semua kalangan, terutama bagi yang pernah mengalami atau sedang menderita PTSD. PTSD itu singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Ya, Post Traumatic Syndrome Disorder. Ya, jadi habis trauma. Ya, contohnya adalah
eh, yang sudah sampai ada risetnya segala ya, adalah para tentara yang pulang perang. Jadi ada satu guru, dia orang Amerika, beliau namanya Richard Miller. Jadi dia menggunakan teknik yoga nidra ini untuk membantu para tentara Amerika ya, tentara Amerika yang pulang dari perang, di mana tentara-tentara itu ternyata mengalami banyak trauma ya selama perang itu. Dan melalui riset ada hasilnya bahwa ternyata yoga nidra ini tuh bisa membantu mereka-mereka yang mengalami trauma gitu. Nah, saya kebetulan belajar yoga nidranya dari sekolah Satyananda ya, jadi saya belajar yang classical. Saya juga belajar dari Richard Miller. Kalau Richard Miller ini dia untuk membedakan, dia namakan Iris Yoga Nidra. Sehingga yang saya tawarkan sekarang adalah agak kombinasi ya. Saya menggunakan kombinasi antara yang klasik dengan yang lebih modern. Karena sebetulnya goalnya sama ya. Tujuannya sama. Tujuannya adalah kita journey atau kita melakukan perjalanan ke dalam, inward, ke arah dalam. Di dalam diri kita itu, kalau di yoga, di diri kita itu tidak hanya tubuh fisik saja, tapi ada berbagai aspek. Dan aspek-aspek itu yang kita akan lewatin. Jadi kita seperti berjalan ke arah dalam. Kemudian di dalam, yang paling dalam itu adalah your inner light ya, atau cahaya ilahi yang ada di dalam kita, sehingga kita kembali rasanya menyatu atau terhubung atau connected. Dan ketika kita kembali lagi ke arah luar, kembali ke kehidupan sehari-hari, rasa aman, rasa terhubung itu tuh yang akan dibawa ya, akan terbawa terus. Jadi itu yang akan dilakukan di dalam praktek yoga nidra. Sebelum kita mulai, saya juga sejak akhir Maret saya melakukan yoga nidra secara free juga di jam malam, yaitu harinya kebetulan hari ini juga hari Rabu jam 8 malam di FB Live saya. Itu juga intensi saya adalah saya hanya ingin menawarkan satu metode atau sedikit aja waktu yang bisa minimal mengurangi ketegangan ya, mengurangi tension, ketegangan. Saya mendapatkan banyak sekali feedback dari teman-teman yang ikut. Mereka rata-rata feedback pertama adalah malamnya tidurnya lebih nyenyak. Karena dengan yoga nidra ini sebetulnya kita seperti diingatkan lagi journey. Kalau kita setiap malam tidur sampai ke deep sleep itu tuh sebetulnya journey-nya sama, tapi prosesnya cepat gitu ya, cepat banget kan, kita asalnya terbangun terus ngantuk terus tidur plek gitu kan ya. Lewat yoga nidra proses itu tuh seperti dijalankan tapi pelan, slow. Karena sudah ingat jalannya, jadi biasanya nanti besoknya, malam ininya atau besokannya tidurnya akan lebih nyenyak. Sekarang kan sebetulnya masih jam pagi ya, jam 9, jam seger-seger aja, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap practice ya, dan ikutilah. Yang perlu dilakukan hanya mendengarkan saja. Nggak usah lihat saya. Handphonenya ditaruh aja, biarin aja. Yang cuman perlu adalah mendengarkan saja. Just listen. Ya, mendengarkan saja. Oke. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas? Aku lihat dulu apakah ada yang bertanya. Aku tunggu sebentar. Kalau misalnya ada yang bertanya.
Kalau enggak, kita akan mulai. Aku ulang ya buat yang baru bergabung. Cukup berbaring saja. Berbaring di posisi savasana yang paling nyaman. Kemudian tidak usah melihat, ya, cukup mendengarkan saja, mendengarkan suara saja. Kemudian nanti kalau misalnya ketiduran juga nggak apa-apa, it's okay. Kalau ketiduran berarti memang dirinya atau tubuhnya itu memang sepertinya sih memang perlu, ya, memang perlu. Kemudian dikasih kesempatan, akhirnya langsung si body ini mengambil kesempatan itu karena our being, diri kita ini sebetulnya cerdas sekali, ya, cuman sering kita impose atau sering kita paksa, kita sering memaksakan diri, tidak merasakan betapa ternyata capek gitu ya, karena kita kan driven gitu, kita terus beraktivitas. Terus dikasih saat-saat seperti ini dimana kita mau nggak mau harus ada di rumah, akhirnya barulah kerasa capeknya. Yoga Nidra juga begitu, ketika tubuhnya didiamkan, kemudian kita mulai perjalanan ke arah dalam, mulailah si diri kita ini merasa, oh ternyata saya lelah sekali, wah ini kayaknya saya mau tidur gitu ya. Nggak apa-apa, oke, it's okay. Nanti kalau acara sudah selesai belum bangun juga nggak apa-apa, lanjutin aja tidurnya ya. Aku sangat bersyukur kalau ada yang bisa sampai ketiduran ketika di yoga nidra saya. Aku harus memberitahu seseorang. Sebentar ya, saya perlu mengangkat telepon. Ya, halo. Iya, ya, sebentar. Oke. Ambillah posisi yang nyaman. Saya keluar ruangan dulu sebentar. Kalian ambil posisi yang nyaman, I'll be right back. Oke. Kita akan mulai. Semua sudah ada di posisi yang paling nyaman. Saya rekomen savasana, atau kalau mau tetap duduk juga silakan. Handphonenya ditaruh aja, tidak usah melihat saya. Nah, dalam posisi yang nyaman tersebut, bawalah perhatiannya ke tubuhnya masing-masing. Rasakan tubuh ditopang oleh support. Apakah ada di tempat tidur, di matras, di sofa, di kursi, dimanapun itu. Rasakan saja bagian tubuh yang bersentuhan dengan support tersebut. Rasakan tekanan antara tubuh dengan support di mana Anda berada. Kemudian kita akan melakukan tension and relaxation sebentar. Dimulai dari tangan, genggam telapak tangannya, genggam yang kencang. Pergelangan tangan, telapak tangan, genggam yang kencang, tahan sebentar.
Kemudian lepaskan. Kemudian coba flex telapak kaki, jari kaki, tegangkan tungkai kaki dari panggul sampai ke arah jari kaki. Tahan sebentar dan rilekskan. Kemudian kembali ke tangan, seluruh lengan sampai ke arah bahu, dada, dan perut. Tegangkan. Tahan sebentar dan rilekskan. Kemudian tegangkan bagian leher, dagu, dan seluruh wajah. Kerutkan seluruh wajah, tahan sejenak dan rilekskan. Dan sekarang seluruh tubuh. Genggam tangannya, flex pergelangan kakinya, tegangkan seluruh tubuh. Mulai dari panggul sampai kaki, mulai dari tubuh sampai ke jari tangan, sampai leher, sampai wajah, sampai tengkuk, sampai ujung kepala. Tahan sebentar. Tahan sebentar. Ambil nafas di sini, tahan sebentar. And buang nafas, rilekskan. Just relax everything. Bawa perhatiannya ke permukaan kulit. Permukaan kulit yang bersentuhan dengan udara.
tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, punggung tangan kanan, telapak tangan kanan, pergelangan tangan kanan, lengan bawah, siku kanan, lengan atas, bahu kanan, ketiak kanan, dada bagian kanan, pinggang kanan, panggul kanan, paha kanan, lutut kanan, betis kanan, tulang kering kanan, pergelangan kaki kanan, punggung kaki kanan, telapak kaki kanan, jari-jari kaki kanan. Bawa perhatiannya ke jempol tangan kiri, jempol tangan kiri, telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, kelingking tangan kiri, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, lengan bawah kiri, siku kiri, lengan atas kiri, bahu kiri, ketiak kiri, dada sebelah kiri, pinggang kiri, panggul kiri, paha kiri, lutut kiri, tulang kering kiri, betis kiri, pergelangan kaki kiri, punggung kaki kiri, telapak kaki kiri, jari jemari kaki kiri. Bawa perhatiannya ke bagian dasar bawah tubuh. Tumit kanan, tumit kiri, betis kanan, betis kiri, belakang paha kanan, belakang paha kiri, bokong kanan, bokong kiri, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, tulang belikat kanan, tulang belikat kiri, tengkuk, belakang kepala, puncak kepala, dahi, pelipis kanan, pelipis kiri, telinga kanan, telinga kiri, alis kanan, alis kiri, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bola mata kanan, bola mata kiri, mata ketiga, mata ketiga, mata ketiga, hidung, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, rahang kiri, bibir atas, bibir bawah, gusi, gigi, lidah, dagu, leher, tulang belikat kanan, tulang belikat kiri, dada kanan, dada kiri, bagian tengah-tengah dada, tengah-tengah dada, tengah-tengah dada, rusuk atas sebelah kanan, rusuk atas sebelah kiri, perut bagian atas, perut bagian tengah, pusar, 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 perut bagian bawah, dasar panggul, dasar panggul, dasar panggul. Rasakan kedua tungkai kaki dan kedua telapak kaki. Kedua tungkai kaki
dan kedua telapak kaki secara bersamaan. Rasakan kedua tungkai lengan dan telapak tangan. Kedua tungkai lengan dan telapak tangan secara bersamaan. Rasakan bagian depan torso, bagian belakang torso, depan dan belakang secara bersamaan. Rasakan bagian leher dan bagian kepala. Leher dan kepala. Dan sekarang, lepaskan hitungan nafas. Dan bawa kembali perhatiannya ke diri, ke dalam diri. Dan amati apa yang sedang
Anda rasakan, emosi apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Emosi apapun yang sedang dialami saat ini, cukup Anda rasakan saja. Dan biarkan emosi yang Anda rasakan saat ini menjadi lemah atau seperti larut. Dan mungkin ada emosi atau sensasi baru yang dirasakan di tubuh, di dalam diri. Dan bukalah diri untuk merasakan apapun yang sedang dirasakan saat ini, baik itu emosi ataupun sensasi. Sebuah tempat di alam yang Anda paling sukai atau Anda paling nyaman ketika berada di situ. Sebuah tempat di alam yang membuat Anda merasa enak, nyaman, tenang. Tempat yang paling Anda sukai di alam. Ingatlah sedetail mungkin atau bayangkanlah sedetail mungkin tempat tersebut. Objek apa saja yang ada, warna-warna yang ada, tekstur, temperatur,
mungkin aroma dan bunyi-bunyian yang ada di tempat tersebut. Bayangkan Anda sedang berada di tempat tersebut. Sebuah tempat di alam yang Anda sukai, yang membuat Anda merasa nyaman, aman, segar, berenergi. Dan bayangkanlah dari tempat tersebut Anda sedang mengamati matahari yang terbit. Langit yang berubah warna dari gelap menjadi langit pagi hari, langit subuh, dan mulai semakin terang. Seiring dengan matahari semakin tinggi, warna langit berubah menjadi semakin terang, sehingga kemudian langit menjadi berwarna biru, biru langit yang cerah. Dan matahari terus bergerak sehingga mencapai siang hari, di mana di langit tersebut yang biru ada awan-awan putih bersih. Dan matahari terus berjalan menuju ke arah barat, dan langit pun kembali berubah warna menjadi warna langit senja. Langit senja setelah matahari terbenam berubah secara perlahan menjadi gelap, menjadi langit malam. Dan bayangkanlah di langit malam bintang-bintang bermunculan bersama bulan sabit. Dan sekarang, tinggalkanlah bayangan atau visualisasi ini dan kembali ucapkan dalam hati sangkalpa Anda atau resolve Anda sama dengan yang ditentukan di awal. Ucapkanlah sebanyak 3 kali di dalam hati dengan penuh keyakinan. Dan biarkan sangkalpa Anda tetap ada di lubuk sanubari Anda yang paling dalam. Dan dari tempat yang paling dalam ini, mulailah membawa kembali perhatiannya ke arah luar. Dimulai dari tubuh. Rasakanlah tubuh yang ditopang oleh support di mana Anda berada. Rasakan bagian tubuh yang bersentuhan dengan support.
Rasakan tubuh sedang bernafas dan mulailah memperdalam nafas masuk dan memperpanjang nafas keluar. Dan biarkan suara-suara dari dalam ruangan maupun dari luar ruangan kembali masuk ke dalam perhatian Anda. Sadarilah suara-suara yang ada. Ingat kembali bentuk ruangan di mana Anda berada, warna-warna yang ada di dalam ruangan ini. Ingatlah bahwa Anda baru saja berlatih yoga nidra dan latihan yoga nidra sebentar lagi akan selesai. Jika Anda ingin meneruskan berbaring, dipersilahkan. Silahkan lanjutkan berbaring di posisi atau duduk. Jika yang duduk, lanjutkan berada di posisi ini. Nikmatilah rasa yang lebih quiet, lebih tenang ini. Jika Anda merasa ingin kembali beraktivitas, lakukanlah dengan lembut dan perlahan, tidak usah terburu-buru, ya, tidak mengagetkan dirinya yang baru saja mengalami perjalanan ke arah dalam. Demikian latihan yoga nidra hari ini sudah selesai. Semoga bagi yang hadir, semoga mendapatkan manfaat. Kalau buat yang sudah bangun, jika ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan, saya akan tunggu sejenak. Bagi yang ingin melanjutkan istirahat, sebaiknya mungkin di end aja atau leave aja IG live-nya supaya nggak usah ngedengerin suara saya lagi. Saya tunggu sebentar. Kalau misalnya memang tidak ada, saya akan pamit. Terima kasih semuanya yang sudah ikut. Terima kasih Cindy, Sandra, Gita, Ana, makasih, relax banget. Alhamdulillah, kalau relax memang itu tujuannya. Aku ternyata dari tadi nggak scroll ke bawah, jadi aku nggak lihat ada komen, maafkan. Tapi nggak ada yang komentar terlalu banyak. Juala LW, enaknya malam. Setuju, saya juga sebetulnya lebih suka malam. Kalau mau ikut lagi nanti malam ada di FB Live saya. Nah, FB Live saya sylvia.hendarta. Ikut lagi aja. Komunitas Deyoko, terima kasih udah hadir. Mbak Nuri, terima kasih. Yohana, thanks, langsung tidur relax. Mas Slamet, thank you. Mbak Sarser, boleh kan yoga nidra sambil menyusui? Saya sendiri belum pernah mengalaminya, tapi saya pikir boleh. Yang penting posisinya jangan sampai gimana ya? Kadang-kadang posisi menyusui itu harus dibikin enak banget, jangan sampai ada yang kesemutan aja ya. Kalaupun nanti kesemutan harus bergeraknya nanti perlahan. Cindy, nanti malam aku ikut. Oke, sampai jumpa di FB Live saya nanti malam jam 8. Joanna, terima kasih. Namaste. Thank you, Miss Kokuru. Mawati, thank you. Oke. Joanna, nanti jam 8 malam di FB Live saya. FB Live saya Sylvia Hendarta, dicari aja. Atau lihat di link Instagram saya @sylvia_hendarta. Sylvia Hendarta nyambung semua. Di situ juga saya udah umumkan jadwalnya. Ya, aku mau bacain sesuatu, ngambil contekan dulu. Ada Dokter Eli. Hai.
Terima kasih Mbak Sarser. Mbak Nuri tadi awalnya kepala pusing, sekarang mendingan. Oh, oke. Oke, waktuku sudah hampir habis. Aku mau membacakan. Oke, acara ini adalah bagian dari Ramadan Sehat bersama PPYNI. Salam sehat dan bahagia, damai untuk kita semua. Buat yang ingin berdonasi, di Instagramnya PPYNI ada nomor akunnya ya, karena ini juga dalam rangka penggalangan dana. Nanti semua dananya akan disumbangkan. Oke, namaste everybody, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa nanti malam buat yang mau ikutan ya. Thank you very much.